Adat pesan syarak, syarak pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum sahabat. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan yang pernah berdiri di Sumatera, atau tepatnya di Sumatera Barat. Nama kerajaan ini dirujuk dari nama pohon Nibuang atau Ruyuang. Selain itu juga dapat dirujuk dari inskripsi cap mohor Sultan Tangkal Alam Bagagar dari Pagaruyung, yaitu pada tulisan beraksara Jawi dalam lingkaran bagian dalam yang berbunyi sebagai berikut. Sultan Tangkal Alam Bagagar Ibnu Sultan Khalifatullah yang mempunyai tahta kerajaan dalam nagari Pagaruyung Darul Qoror Johan berdaulat Zilullah fil alam. Sayangnya, pada cap mohar tersebut tidak tertulis angka tahun masa pemerintahannya. Kerajaan ini runtuh pada masa Perang Padri setelah ditandatanganinya perjanjian antara kaum adat dan pihak Belanda yang menjadikan kawasan kerajaan Pagaruyung berada dalam penguasaan Belanda. Sahabat, karena pembahasan ini sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu, dan yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih, dan yuk kita lanjut. Sahabat, sebelumnya kerajaan Pagaruyung tergabung dalam Malayapura, sebuah kerajaan yang pada Prasasti Amogapasa disebutkan dipimpin oleh Aditya Warman yang mengukuhkan dirinya sebagai penguasa bumi Melayu di Suwarna Bumi. Termasuk pula di dalam Malayapura adalah Kerajaan Dharmasraya dan beberapa kerajaan atau daerah taklukan Aditya Warman lainnya. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak dapat diketahui dengan pasti. Dari tambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau tidak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Bahkan, jika menganggap Aditya Warman sebagai pendiri dari kerajaan ini, tambo sendiri juga tidak jelas menyebutkannya. Namun sahabat, dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman, beliau memang pernah menjadi raja di negeri tersebut, tepatnya menjadi Tuhan Surawasa sebagai penafsiran dari prasasti Batu Sangkar. Dari manuskrip yang dipahat kembali oleh Aditya Warman, pada bagian belakang area Amogapasa disebutkan pada tahun 1347 Aditya Warman memproklamasikan dirinya menjadi raja di Malayapura. Aditya Warman merupakan putra dari Adwaya Warman seperti yang terpahat di prasasti Kuburan Rajo, dan anak dari Darajingga, putih dari kerajaan Dharmasraya seperti yang disebutkan dalam Para Raton. Ia sebelumnya bersama-sama Majapahit, Gajah Mada berperang menaklukkan Bali dan Palembang. Pada masa pemerintahannya, kemungkinan Aditya Warman memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah pedalaman Minangkabau. Dari prasasti Surwaso yang beraksara Melayu menyebutkan Aditya Warman menyelesaikan pembangunan selokan untuk Taman Nandana Sri Surawasa yang senantiasa kaya akan padi yang sebelumnya dibuat oleh pamannya, yaitu Akarendra Warman yang menjadi raja sebelumnya, sehingga dapat dipastikan sesuai dengan adat Minangkabau, pewarisan dari mamak kepada keponakan telah terjadi di masa tersebut. Sementara di sisi lain,
Dari saluran irigasi tersebut terdapat juga sebuah prasasti yang beraksara Nagari atau Tamil, sehingga dapat menunjukkan adanya kelompok masyarakat dari selatan India dalam jumlah yang signifikan pada masa tersebut di kawasan itu. Sahabat, Adityawarman pada awalnya dikirim untuk menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera dan bertahta sebagai raja bawahan atau uparaja dari Majapahit. Namun, dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh raja ini, belum ada satupun yang menyebutkan sesuatu hal yang berkaitan dengan bumi Jawa. Dan kemudian dari berita-berita Tiongkok diketahui Adityawarman pernah mengirimkan utusan ke Tiongkok sebanyak 6 kali selama rentang waktu 1371 sampai 1377. Setelah meninggalnya Adityawarman, kemungkinan Majapahit mengirimkan kembali ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan ini pada tahun 1409. Legenda-legenda Minangkabau mencatat pertempuran dahsyat dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusua. Konon daerah ini dinamakan dengan nama demikian karena banyaknya mayat-mayat yang bergelimpangan di sana. Menurut legenda tersebut, tentara Jawa berhasil dikalahkan. Sahabat, sebenarnya sebelum kerajaan Pagaruyung berdiri, masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi, yaitu merupakan lembaga musyawarah dari berbagai negeri dan luar. Dilihat dari kontinuitas sejarah kerajaan Pagaruyung yang merupakan semacam perubahan sistem administrasi sementara bagi masyarakat Minangkabau. Nah, demikian sahabat sejarah berdirinya kerajaan Pagaruyung berdasarkan bukti-bukti peninggalan sejarah dalam prasasti-prasasti. Apakah ada tambahan? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. I've been denying, but now I feel like I'm flying. I'm alive.